أيها الجهاد مجاهدة النفس لأنها عن الشهوات ويمنعها عن الاسترسال في اللذين ويلزمها فعل الأوامر واجتناب النواهي وهذا هو الجهاد الأكبر وهو أفضل من الجهاد الأكبر. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وقل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين على الأفضل للإيمان بالله ورسوله فقيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم ماذا؟ قال حج مبرور قال الناظم ورابط تثبت الحج وخمسة مغانم حتى يفرقه الإمام الحاكم ذكر الناظم في هذا البيت 13 فقال علينا الناظم ما سبق المرابطة وهي ملازمة المحل الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين ولو اتخذه وطنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البقي يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا في سبيل الله أو من الفزع الأكبر أمين من الفزع الأكبر وهو أن يؤمن به إلى النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال diusahakan jangan ada yang tidur, baik yang di hadapan saya maupun yang jauh, apalagi juga yang lagi mendengarkan siaran langsung ini, usahakan jangan tidur. Al-Hajj. Pembahasan kita sekarang berbicara tentang haji. Buat kaum muslimin mampu untuk melakukan ibadah haji, kemudian tidak berangkat haji, silakan kalau dia mati dalam tahun tersebut, boleh dia pilih mati ala Yahudi atau dia mati ala Nasrani. Umat Islam mampu untuk berhaji, duitnya ada, kendaraannya ada, perjalanannya aman. Kalau kita dari Indonesia, travelnya ada, ngapain lagi udah. Jadi kalau orang udah wajib berangkat haji, nggak pakai nunggu-nunggu. Nanti dah saya sama anak saya. Kalau dia mati, matinya suruh khatimah. Kenapa? Dia suruh pilih Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau dia udah mampu berhaji untuk dirinya sendiri. Emang sih enak namanya haji, satu keluarga besar berangkat haji. Jangankan satu keluarga, satu kebun juga enak. Kita berangkat haji satu kebun, enak memang. Tapi kan kondisi kita baru mampu satu, ya udah sendiri kita berangkat. Atau orang udah mampu tapi nunggu orang tuanya. Jangan dia berangkat dulu, nggak usah pakai nunggu orang tua, nggak usah pakai nunggu anak atau istri kalau dia laki-laki. Kalau istri dia duit siapa dulu? Kalau istri dia duit suami, ya suami dulu berangkat, nggak pakai nunggu-nunggu istri. Kan ada ucapan, waduh giliran susah bareng, giliran haji itu dia sendiri. Enggak, bukan masalah seperti itu. Masalahnya dia udah kena kewajiban untuk berangkat haji.
Eh? Iya kan seperti itu. Capek bareng dalam rumah tangga bareng, masa tuh laki berangkat sendiri? Emang karena dia udah wajib berangkat haji sendiri. Nanti berikutnya dia ngumpulin duit lagi, dia mampu sama istrinya. Nggak boleh istri ngomong enak banget berangkat sendiri, emang mampunya baru sendiri gitu. Ini terkadang kita buat main hukum tuh. Kita udah mampu nunggu anak. Anak ada 20. Mau kapan dia mau berangkat haji? Oh nanti giliran udah punya anak sama cucu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya bener sih dia berangkat haji tapi udah tua. Udah tua. Apa yang mau berangkat nih di sana? Capek. Gitu. Sementara keadaan Masjidil Haram dan sebagainya itu selalu diluaskan. Kalau tuh dia tidak di waktu mudanya untuk melakukan ibadah haji, kasihan memang. Jadi kalau udah ada kewajiban sendiri, berangkat sendiri. Tapi kalau kira-kira belum mampu untuk sendiri atau enggak gitu. Jangan ada ungkapan kalau berangkat haji harus berdua dengan istri, enggak juga. Atau berdua dengan orang tua, atau berdua dengan anak, tidak juga. Kecuali kalau dia perempuan, dia butuh mahram, dia berangkat, jangan sampai sendiri diri, ke sana sendiri, ke sini sendiri. Nah, butuh mahram. Orang yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram. Nah, boleh tuh perempuan berdua-dua dengan orang lain, gitu. Mahramnya malah orang lain. Orang lain aja udah mahram, kemudian dijadikan mahram, yang nggak boleh, gitu. Ya. Atau mungkin tuh perempuan mau berangkat tapi harus sama teman-temannya perempuan. Perempuan mau berangkat harus ada teman-temannya perempuan. Jadi boleh berangkat. Tapi kalau sendiri diri, masya Allah, nggak boleh. Menjaga wibawa keperempuanan. Itu berarti namanya belum mampu. Wa huwa qasdul baiti bi hajjin aw umratin, yaitu menyengaja untuk ke Ka'batullahil Haram. Jadi kalau haji itu menyengaja ke Ka'batullahil Haram. Tidak ada haji sebagaimana banyak aliran sesat ke Monas. Astagfirullah. Tawaf di Monas, aliran sesat. Gitu. Atau ke India. Atau sebagian ke Iran, aliran sesat. Ada tuh di viral-viral orang mengatakan bahwa di Hadramaut mereka tawaf di kuburan Nabi Allah Hud. Viral. Padahal yang diviralkan bukan kuburan Nabi Allah Hud. Itu di Iran atau di India. Ya, di Iran atau di India dijadikan seakan itu adalah Hadramaut. Itu fitnah besar. Untuk fitnah akhir zaman. Dan tidak pernah ada kuburan Nabi Allah Hud dari awal. Dari zaman Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman pernah ziarah ke Nabi Allah Hud di Hadramaut. Iskandar Nan Agung itu dari Mesir ziarah ke Hadramaut. Dan diungkap oleh Sayyidina Rasul Muhammad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa di sana ada Al-Kahful Ahmar yang disebutkan kuburan Nabi Allah Hud. Walaupun baginda Rasulullah tidak ziarah ke kuburan Nabi Allah Hud di Hadramaut, tapi beliau menunjukkan bahwa kuburan Nabi Allah Hud ada di Hadramaut. Dan dalam satu cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib ziarah ke Nabi Allah Hud di Hadramaut. Dari zaman itu sampai zaman Al-Faqih Al-Muqaddam yang menjadikan rentetan ziarah wabil khusus di bulan Sya'ban di Hadramaut, tidak pernah ada orang tawaf di Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi karena ada orang yang menyatakan seperti itu, berarti itu adalah fitnah besar. Wal hajju ibadatun, haji itu adalah ibadah. Ibadah besar nih haji. Zahir batin. Kenapa disebut dengan zahir? Ngeluarin duit, tenaga. Gitu. Kenapa disebut dengan batin? Sabarnya harus banyak. Haji itu sabarnya banyak. Haji dan umrah sabarnya banyak sabar.
Bukan cuma sekedar banyak duit tapi banyak sabar. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dalam firman Allah. Ambil bekal yang banyak, ambil. Mau haji mau umrah, ambil bekal yang banyak. Jangan sampai kemiskinan di Makkah dan di Madinah. Kalau perlu banyak sedekah. Karena di antara tempat untuk banyak diterima doanya oleh Allah itu adalah di Makkah dan di Madinah. Banyak sedekah di sana. Wabil khusus sedekah kepada teman-teman. Ada orang sedekah orang-orang yang dilihat di luar sana disedekahin. Temennya dompetnya hilang, sendalnya hilang, bajunya hilang, nggak disedekahin. Padahal itu sedekah paling istimewa. Kalau kira-kira dia punya teman berangkat haji atau umrah, kemiskinan di sana, bantu. Itu sedekah paling istimewa. Ya jamaah, gitu. Terkadang ada orang haji dan umrah sendiri-diri. Kesana sendiri, itu terlihat sifatnya, sifat seseorang ketika dia melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Makan sendiri, minum sendiri, beli belanja sendiri, takut ketahuan teman-teman. Nah, terlihat dan terbongkar pelitnya tuh. Gitu. Jadi ketika kita melihat kawan atau teman, lihatlah dalam satu perjalanan. Nah, di rangkaian haji itu rangkaian dakwah. Kalau kita berangkat haji, kalau kita udah punya banyak ilmu, dakwah di sana. Teman-teman kita dakwahi, seluruh yang ada kita dakwahi. Bukan cuma sekedar kita berhaji, tetapi kita kunjung sana dan kunjung sini. Ada teman di sana atau mungkin ada ulama, ambil sanadnya, belajar di sana. Wal hajju ibadatun yalzimuha wuqufu bi Arafah. Haji ada satu ibadah yang mewajibkan wukuf di Arafah. Umrah enggak pakai wukuf di Arafah. Jadi di antara perbedaan haji dan umrah, kalau ada haji itu wukuf di Arafah, kalau umrah tidak. Yaum Tasi'il Hijjah, di hari 9 Dzulhijjah. Jadi di hari 9 Dzulhijjah, pagi hari itu bergegas. Kan orang sudah ada di Mina tanggal 9 Dzulhijjah. Kan di malam tanggal 8 Dzulhijjah itu orang dari Mekah udah berangkat ke Mina, bermalam di Mina. Bermalam di Mina itu. Terus lagi qasidah. Kemudian pada subuh di hari 9 Dzulhijjah menuju ke Arafah. Setelah tergelincir matahari mendengarkan khutbah Arafah, di situ kita wukuf di Arafah. Tumpahkan air mata kita di situ. Tumpahkan hajat kita di situ. Tumpahkan diri kita di situ. Karena sebaik-baik hari itu adalah hari Arafah. Sebagaimana sebaik-baik malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Afdhal yaum Arafah. Safdal hari itu adalah harinya Arafah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di Arafah. Ya. Orang berangkat haji nggak harus punya duit, tidak. Karena udah panggilan Allah berangkat ya. Kalau udah panggilan Allah dengan berbagai macam cara dia bisa berangkat. Seperti orang mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam Ramadan sekarang ini. Kesucian jiwa yang dimiliki. Kalau ada seorang muslim di hari Ramadan, jiwanya suci, dia bakal mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yaum Tasi'il Hijjah, di hari 9 Dzulhijjah itu harinya Arafah, atau Lailatul Ashri atau malam 10-nya. Malam Id. Sebagian orang ba'dal maghrib udah berada di Muzdalifah, berangkat ke Muzdalifah. Ya, di tanggal malam 10 Dzulhijjah, malam Idul Adha, orang udah berangkat ke Muzdalifah, kemudian habis Muzdalifah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian ke Mina. Kalau udah tengah malam akhir, boleh untuk melempar jamrah. Jamrah bukan jumrah. Ya, melempar jamrah. Jadi boleh ba'da subuh melempar jamrah. Jangan nunggu
melempar jamrah jam 9. Waduh, kumpulan manusia dari seluruh dunia di situ. Banyak yang meninggal dunia. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i boleh melempar jamrah itu di tanggal 10 Dzulhijjah, ba'da subuh boleh, atau sebelum subuh boleh. Jadi orang wukuf di Arafah itu boleh malam Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah. Batasannya sampai subuh. Wa tawaf dzil tuhrin bil baiti, kemudian tawaf. Di antara rukun haji setelah wukuf di Arafah itu ada tawaf, namanya tawaful gudum. Tawaful gudum atau tawaful ifadah maksudnya. Tawaful ifadah itu adalah tawaf untuk melakukan ibadah haji. Wajib nih, tawaful ifadah namanya. 7 kali, dimulai dari Hajarul Aswad, berakhir juga di Hajarul Aswad. Dan Ka'bah ada di sebelah kita, sebelah kiri kita. Enggak boleh Ka'bah di depan kita, enggak boleh Ka'bah di sebelah kanan kita. Jadi Ka'bah itu wajib ketika kita tawaf sebelah kiri kita. Dan ketika kita tawaf ifadah atau tawaf rukun, atau yang kemudian tawaf juga atau tawaf umrah, enggak boleh megang Ka'bah. Karena megang Ka'bah, karena Ka'bah itu wangi. Sementara orang sudah menggunakan pakaian ihram, nggak boleh berwangi-wangi. Megang pun nggak boleh. Karena Ka'bah semuanya wangi. Coba kita cium Ka'bah, wangi nggak? Kiswatul Ka'bah wangi nggak? Wangi. Gitu. Jadi nggak boleh ketika tawaf itu megang-megang Ka'bah. Karena ada orang lagi tawaf sambil megang-megang Ka'bah, nggak boleh. Gitu. Selesai tawaf boleh. Itu pun kalau setelah dia melakukan ibadah haji, hajinya udah selesai atau umrahnya udah selesai, di mana boleh dia pakai wangi-wangian. Yakinan secara yakin, jadi orang tawaf di Ka'bah yakin 7 putaran. Kalau dia ragu 6 atau 5, ya nggak boleh 7. Kok 6 atau 5, kok diambil yang 7 sih? Kalau dia ragu 6 atau 5, ambil yang sedikitnya, yaitu 5. Sebagaimana kita sholat, misalnya sholat isya itu 4 atau 5, gimana dong? Sholat isya, ya udah, karena sholat isya nggak ada yang 5, yakinin 4. Kecuali kalau misalnya dalam sholat isya kita ragu ini 4 rakaat atau 3 rakaat, nah, berarti kita yakinin yang 3 rakaat. Kecuali kalau kita jadi imam dah, nunggu aba-aba dari makmum, lupa banget, Masya Allah, ini rakaat berapa nih? Dan juga makmum yang ada di belakang imam paham nih gerakan imam, udah mulai ngaco nih gerakan imam, gitu. Udah harus paham. Jadi wakilnya imam udah harus paham. Siapa wakilnya imam? Orang yang berada persis di belakang imam, gitu. Wa yadkhulu waktu binti sofi lailatin nahr. Masuk waktunya tawaful ifadah itu di pertengahan malam Idul Adha. Kalau udah mulai masuk malam Idul Adha, boleh tawaf gudum, tawaful ifadah maksud saya. Wala akhira li waktihi, tidak ada akhir waktunya. Jadi tawaful ifadah kapan saja. Tapi ini kan kita bagaimana mau tawaf ifadah, kita baru wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah. Bagaimana kita mau ke Mekah untuk tawaf? Boleh. Jadi itu kalau misalnya sebelum subuh kita dari Muzdalifah menuju ke Mina, kemudian langsung kita melontar jamrah. Jadi sebelum subuh kita udah ke Masjidil Haram. Sementara jamaah haji ada di mana? Ada di Mina. Kemudian kita udah meluncur di Masjidil Haram untuk mendirikan salatul Id, salat Idul Adha. Nah, salat Idul Adha, tawaf ifadah kita. Tawaf ifadah. Kemudian sa'i, rukun-rukun haji. Selesai gitu. Kemudian yang laki setelah itu botak. Sunahnya, atau minimal rambutnya ditipisin. Gitu.
Ini jangan ada orang haji atau umrah, kita lihat tuh ada orang dia punya rambut masih tebal, astagfirullah. Seakan-akan dia nggak berhaji atau nggak berumrah. Kita lihat aneka ragam orang melakukan ibadah haji dan umrah. Setega-teganya. Orang di Mekah, orang di Madinah, laki-laki masih pakai topi koboi. Dan itu sering saya lihat. Tega sekali. Di kotaknya Rasulullah, dia masih pakai topi koboi. Atau topi gitu, topi. Tahu kan topi? Bukan peci, topi. Setega-teganya. Di Mekah, di Madinah masih pakai topi. Dia udah ngeluarin duit banyak. Mau ke Mekah, ke Madinah, atau mau ke Bali kalau begitu janjinya. Jadi seakan-akan dia samain ke Mekah, ke Madinah dengan pelesiran itu sama, dengan tamasya sama. Sedih kita ngelihat kayak gitu. Pakai celana panjang, laki-laki pakai lengan pendek. Dia samain dengan dia di Jakarta. Jakarta boleh kayak begitu. Ini di Mekah, di Madinah. Ini kan lucu-lucu aja. Jadi tuh pakaiannya selesai haji atau sebelum haji dan umrah kayak pakaian pelesiran aja gitu. Kayak pakaian gimana gitu. Allahu Akbar. Pertanyaannya bagaimana mau hajinya mabrur kalau pakaiannya udah mulai ngaco. Ngeluarin duit banyak, jauh, meninggalkan anak istri. Perilakunya di sana. Seperti itu. Asik betul. Itu. Ada duit bukan dia untuk banyak bersedekah, tapi asik dia untuk bermakan-makan ria. Makannya pun enggak dengan teman-teman. Kalau makannya dengan teman-teman, sedekah. Sendiri aja tuh dia. Pulang dari Masjidil Haram, kemudian dia ngopi aja, udah ngopi. Tapi dengan sendirinya. Ngopi, kemudian santai, la haula wala quwata illa billah. Waktu sebentar di Masjidil Haram untuk banyak ibadah. Nggak ada masalah ngopi di sana. Tapi ngajak temen, biar berkah. Ya, ngajak temen biar berkah. Gitu. Biar satu waktu tuh temen ngerasain cita rasa kopi luar negeri, gitu aja. Waduh, kesian banget diajak temen. Kita punya temen 20, ajak kita ngopi. Jangan kita ngopi sendiri-diri. Pelit namanya. Gitu. Wa sa'yun bainal Safa wal Marwah, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah. Berapa kali? Ada lucu banget orang. Kita udah selesai sa'i. Ya dulu ya, entah beberapa tahun yang lalu. Allah, kita udah selesai sa'i udah lama. Ini fulan bin fulan kemana? Kita lihat masih ada lagi, la ilaha illallah. Udah selesai, belum? Waduh, selesai. Ente sa'i berapa kali? 14 kali. Astagfirullah. 14 kali. 14 kali, iya 14 kali. Pantes ente. Nah inilah perlunya haji dan umrah manasik. Jadi orang tempo dulu, zaman dulu orang mau berangkat haji manasiknya setahun. Ini terkadang ada orang mau berangkat umrah manasik sekali. Udah gitu setengah jam. Makan-makannya 5 jam. Mau kapan mau manasik? Ya kan? Manasiknya setengah jam. Makan-makannya 5 jam. Kapan mau manasik? Jadi manasikul haji wal umrah itu penting. Ya, pembelajaran ibadah tentang haji dan umrah. Sangat penting. Jadi wasa'yun bainas Safa wal Marwah, sa'i dari Safa dan Marwah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Bukan 14 kali. Ada 14 kali. Sampai itu mukanya. Ente, Anda enggak ikut waktu manasik. Itulah orang melakukan ibadah tanpa ilmu. Gitu. Hati-hati juga di sana. Enggak boleh berburuk sangka. Allah perlihatkan. Jadi tempat-tempat diagungkan oleh Allah di Makkah dan Madinah nggak boleh sedikit pun berburuk sangka. Allah perlihatkan langsung. Itu adalah akhiratnya dunia. Jadi di Makkah dan di Madinah itu adalah akhiratnya dunia. Allah tampilkan di situ.
Kalau kita orang baik, Allah perlihatkan di sana. Kalau naudzubillah min dzalik ada orang buruk, diperlihatkan juga di sana. Kalau misalnya tuh orang setiap waktu buruk sangka sama orang, bau banget tuh dia, bau. Dimakan di badannya dia kebauan mulut. Padahal sih nggak ada masalah, nggak ada bau, nggak ada apa, dia bau. Gitu. Istri sering ngelunjak sama orang, sama suami, ngelunjak banget tuh istri sama suami, berani banget istri sama suami. Apa bahasa Banjar? Istri berani sama suami. Ya, ngelunjak itu apa artinya? Berkata kasar kepada sang suami. Apa bahasanya? Oh itu bahasa Indonesia itu sama. Bini melawan suami, itu bahasa Indonesia. Gitu. Lawan banget, berani banget. Atau suami nggak pernah ngajarin istri tentang kebenaran. Yang dikasih cuma makan, minum, makan, minum lagi, makan, minum, jalan-jalan. Nggak pernah diajarin tentang Allah, tentang Rasulullah. Nggak pernah diajarin tentang ibadah. Padahal kewajiban suami kepada istri yang pertama kali itu bukan makan, bukan minum, bukan berumah tangga dia punya tempat bagus, makan minum bagus, pakaian bagus, emas bagus, bukan. Kewajiban sang suami yang pertama kali yang harus dilakukan kepada sang istri adalah bagaimana istri kenal Allah. Itu kewajiban pertama itu. Berapa banyak suami tidak menjalankan seperti itu. Kasihan sekali. Ada orang udah 20 tahun nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah dari suaminya. Jadi hakikat rumah tangga itu bukan membina mahliga rumah tangga yang rumahnya bagus, habis itu punya anak banyak, bukan. Hewan juga bisa punya anak banyak, bisa hewan punya anak banyak. Tapi apakah sama dengan kita? Rumah tangga untuk kenal Allah, agar istri kenal Allah. Siapa itu Allah? Mengetahui ilmunya Allah, mengetahui Rasulullah, mengetahui jalan menuju Rasulullah. Wa qala Allah berfirman, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin 'amiq. Dan perintahkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji, yang mereka datang kepada engkau dalam keadaan berjalan dari segala penduduk bumi yang terpelosok, yang mereka datang dari berbagai macam pelosok bumi. Kita lihat haji ini, lihat haji dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Benarlah, sadaqallah, maha benar firman Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Mereka ada yang berjalan, ada yang pakai kendaraan. Zaman dulu orang berangkat haji jalan dari Irak, dari Hadramaut, dari Yaman, itu berangkat haji jalan kaki. Gak bisa kita bayangkan. Bisa gak kita bayangkan tuh berangkat haji jalan kaki? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan, Allahu Akbar. Punya duit banyak, dhamir, onta atau keledai. Kita kan enak banget, alhamdulillah. Dari Jakarta atau dari tempat kita masing-masing, langsung ke King Abdul Aziz. Alhamdulillah, zaman dulu tidak seperti itu. Atau zaman dulu di Jakarta itu di Pulau Seribu, di daerah situ, orang melakukan ibadah haji tahun 1800-an itu. Masih orang melakukan ibadah haji pakai kapal laut yang besar yang punya Belanda tuh, Fatahillah, 1920. Sampai pada akhirnya setelah Indonesia merdeka terus masih pakai itu. Akhir tahun 70-an baru, tidak lama tahun 70-an sekian baru pakai pesawat. Apalagi di zaman-zaman Wali Songo, zaman kerajaan Islam, melakukan ibadah haji, Allahu Akbar. Capek, tapi nikmat gak? Haji dan umrah. Demikian juga ilmu.
Orang mencari ilmu tidak ada yang nggak capek-capek tapi nikmat. Ini yang baru saja meninggal kemarin Syekh Hasan Haitu, yang alim besar, itu dari jam 4 subuh baca kitab sampai jam 12 malam ketika dia masih jadi santri. Jam 4 subuh, habis itu sholat subuh, zikiran subuh, baca kitab, plung. Sampai kapan? Zuhur, istirahat, makan, baca kitab lagi sampai asar, kemudian maghrib, begitu sampai jam 12 malam. Santri. Makanya kalau misalnya jadi santri nggak seperti itu, bukan santri. Ya. Jadi ulama itu capek memang. Kalau kita jadi santri itu kita sayang ulama. Jadi santri aja capek belajar 30 tahun. Dia ninggalin ini dan itu, ninggalin ini dan itu. Demi apa? Demi belajar dan belajar. Udah belajar ngapalin, enggak kemana-mana. Anak-anak muda kita, Masya Allah, baru hari liburan nih, kuliah libur. Santri-santri mana ada liburan? Mana ada liburan santri? Nggak ada. Belajar lagi, belajar. Kalau mau betul jadi ulama soalnya. Karena sekarang banyak terjadi, baru punya ilmu sedikit, kemudian disebut dengan ustaz, guru. Ini hal yang sangat menyakitkan hati. Asy-syu'batu sadisatul 'ishruna al-jihad. Kemudian cabang yang ke-26 jihad. Jihad bertempur di jalan Allah. Al-jihad itu bertempur di jalan Allah. Melawan musuhnya Allah. Bertempur, perang. Ketika para sahabat Rasulullah berperang, pulanglah sebagian sahabat Rasulullah, ada yang meninggal dunia. Istri-istrinya girang. Maksudnya girang kenapa? Suaminya masuk surga, syahid. Alhamdulillah, Masya Allah. Girangnya kenapa? Suaminya masuk surga tanpa hisab lagi. Andaikan ada suaminya yang kemudian panjang umur, bergembira juga. Alhamdulillah, waktunya saya berbakti kepada sang suami. Kemudian sebagian perempuan protes kepada Rasulullah Muhammad. Perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, enak-enakan laki-laki berjuang di jalan Allah, bertumpah darah, pakai senjata, bertumpah darah, pakai panah, pakai kuda, jatuh, enak betul ya Rasulullah. Enak banget. Kata ini perempuan, andaikan itu mati, mati syahid. Andaikan hidup, hidup mulia ya Rasulullah. Enak sekali jadi laki-laki. Kami mau ya Rasulullah. Itu perempuan yang hebat nih. Rasulullah tersenyum. Masya Allah. Ajib nih ucapan nih perempuan. Masya Allah. Mana ada perempuan model kayak gitu? Ada gak? Perempuan, ibu-ibu, ada gak perempuan model kayak gitu? Ngiri sama laki-laki, tapi ngirinya perjuangan. Enak banget. Bertumpah ruah dengan darah, melawan musuhnya Allah, memenggal musuhnya Allah, naik pakai pedang dan sebagainya. Sementara sebagian kita ngeri, gitu, ngelihat darah aja ngeri. Bagaimana mati di jalan Allah, meninggal dunia di jalan Allah, mati syahid. Ini protes ya Rasulullah. Aku mau seperti mereka. Begini, engkau berbakti kepada sang suami. Apapun yang dilakukan oleh sang suami, dia berjuang di jalan Allah, dia dakwah, dia tahajud, dia apapun melakukan amal ibadah, engkau berbakti kepada suami engkau, suami dapat pahala, engkau juga dapat pahala. Beruntung nggak sang istri? Istri, ibu-ibu, beruntung nggak? Cukup di dalam rumah dia, tapi pahalanya seperti suami. Suami dakwah sana sini, dakwah sana sini, bertempur misalnya, kalau itu zaman pertempuran, kamu terus, Masya Allah. Istri cuma sekedar ngelapin luka sang suami, mandiin sang suami, ngebersihin sang suami, ngasih makan suami, ngademin suami, pahalanya seperti sang suami. Beruntung nggak sang istri? Beruntung, sangat beruntung. Laki-laki ini kita udah capek di luar, capek di dalam.
Nggak boleh kita asik-asikan di luar, kemudian di dalam kita nggak tanggung jawab. Ani al-jihada ma'al kufar linusratiddin. Pembahasan kita sekarang tentang jihad. Jadi masing-masing pembahasan ini tidak terlalu panjang. Maksudnya biar kaum muslimin bisa paham, agar kaum muslimin materi-materi yang wajib untuk dia pahami, wajib dia pahami. Sebagaimana saya katakan, ini kajian yang wajib. Kalau kita mau membahas tentang yang panjang lebar berarti nggak wajib. Sunnah namanya. Ini jadi kitab menurut pemahaman yang menurut kita bisa paham aja udah dulu. Untuk keluar dari daurah kita udah mempunyai pemahaman tentang syariatul Islam. Gitu, punya pemahaman tentang syariatul Islam. Itu yang wajib. Ani al-jihada ma'al kufar, berjuang melawan kafir, bukan muslim dengan muslim. Ini ada satu kampung, satu dengan yang lainnya perang. Kampung ini perang, astagfirullah. Ada bahkan di sebagian tempat di Ramadan itu khusus untuk perang petasan. Karena kita ini tinggal di tempat adem ya, alhamdulillah. Jamaah beruntung kita berada di tempat yang adem di sini. Jakarta sebelah sono panas. Jam ginari aja nih, jam ginari, bahasa Betawi ginari. Bahasa bahasa Indonesia jam sekarang panas sudah. Tapi di sini alhamdulillah. Merasakan panas enggak? Enggak, padahal udah jam 6-an. Alhamdulillah. Nggak bising, nggak apa dan sebagainya. Itu. Kampung dengan kampung perang petasan. Ada di sebagian Jakarta banyak perang petasan sampai mati-matian. Ada habis subuh anak-anak kecil tuh pada perang perang sarung. Bangunin yang lagi tidur. Pada perang sarung. Ada setelah sholat tarawih tuh anak-anak remaja pulang tarawih dan pulang subuh pada pacaran. Dan itu terjadi hanya di Ramadan lagi. Terjadi hanya di Ramadan lagi. Dan itu terjadi. Alhamdulillah di majlis kita enggak seperti itu. Gitu. Enggak kelihatan seperti itu. Dan tidak ada, alhamdulillah. Kita keluar aja, Masya Allah. Cuma Masya Allah. Ini jam-jam ginari ini banyak sekali. Laki dan perempuan keluar dari sholat subuh. Benar sih sholat subuh. Tapi apa ya? Jalan-jalan udah, gitu, jalan-jalan. Jadi bukan masalah ibadahnya, tetapi nuansa jalan-jalannya ada. Seperti yang ada di televisi udah kayak begitu, gitu. Ibadahnya nomor kesekian. Sampai orang-orang yang ada di Jakarta itu yang lain, mereka mengingini suasana model seperti ini, karena nggak dijumpai model seperti ini di Jakarta. Model seperti ini keluar nggak rame, kemana lagi nggak rame, nggak dijumpai. Mau di Jakarta manapun nggak dijumpai. Ya, kadang jam 8 pagi di Jakarta. Udah jual soto, tempe, la haula wala quwata illa billah. Jam 8. Ada jam 9, jam 10. Waduh. Ada bahkan terkadang tuh warung buka tapi sedikit-sedikit, malu-maluan tuh. Itu warung terbuka. Di sini alhamdulillah. Kelihatan palanya doang. Atau kakinya. Di sini alhamdulillah. Allah jadikan seperti itu. Saya ingat zaman ketika Guru Zaini ada di daerah Kalimantan itu, ada namanya seorang alim besar, Syekh Zaini. Padahal di sebelah Kalimantan rame, tapi di tempat Guru Zaini alhamdulillah tertib, nyaman, aman. Apakah nggak ada orang? Ada orang banyak. Sama seperti kita di Al-Madinatul Munawwarah. Kalau kita berada di Al-Madinatul Munawwarah, berisik atau bagaimana? Orang banyak tapi nggak berisik. Teduh namanya. Mudah-mudahan
Allah jadikan kampung-kampung kita kampung keteduhan. Amin. Teduh nyaman. Untuk melakukan aktivitas, alhamdulillah nyaman. Jadi al-jihad ma'al kufar li nusratid din, yaitu berjihad di jalan Allah melawan orang kafir untuk menolong agama. Jadi peperangan itu terjadi untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Perang terjadi untuk menolong agamanya Allah. Bukan ini ibu sakit. Ibu sakit. Yang tidur. Kalau sakit nggak apa-apa istirahat. Kalau sakit nggak apa-apa istirahat. Apa? Saya nggak ngerti. Oh, tidur tetap ya. Nggak, saya pikir sakit. Kalau sakit nggak apa-apa istirahat. Ini sakit nggak? Sakit nggak? Kalau sakit juga teretep juga, teretep. Itu teretep bahasa apa? Oh, bahasa Jawa Probolinggo. Iya ya. Kalau bahasa Banjar tak kalah. Tak kalau? Oh, tak kalau. Tak kalau. Iya. Iya. Kelelep itu tenggelam. Terlelap itu ketiduran. Terlelap. Iya. Jadi emang enaknya sih habis subuh teretep itu emang enak. Makanya hidup di alam dunia perjuangan. Kalau kita mengikuti nafsu, emang enaknya gini hari tidur. Mau ngapain lagi udah? Tidur. Kalau mau ngomong enak, waktunya enak kita ngaji. Allahu Akbar. Ya, waktunya enak kita ngaji. Tengah malam kita habis taraweh, yang lain udah tidur. Sampai jam 12 lagi sedang asiknya tidur. Kita ngaji. Di dunia perjuangan. Nanti lihat di akhirat. Nggak usah lihat di akhirat, ngelihat di dunianya aja udah. Orang kalau udah hidup berjuang di alam dunia, dia merasakan nikmat. Dunia kecil. Tuh lihat. Dia udah bisa menyatakan bahwa dunia itu kecil. Allahu Akbar. Jadi mereka para aulia Allah, apalagi jadi wali Allah. Kita boro-boro wali, boro-boro ulama, boro-boro orang saleh. Orang saleh bukan, ulama bukan, wali bukan. Wali itu setiap waktu udah dengan Allah. Setiap waktunya udah dengan Allah. Mereka para ulama satu waktu, ada waktu di mana lalai juga. Kalau ulama mengikuti wali, kalau wali itu lebih sempurna daripada ulama. Yang namanya wali pasti ulama. Namanya wali pasti ulama. Tapi kalau ulama belum tentu wali. Kalau ulama belum tentu wali. Karena naik menuju wali itu adalah ulama. Kalau Rasulullah wa kana fi ibtida'il Islam afdhalul a'mal. Awal Islam mulai muncul, mulai terbit dengan baginda Rasulullah, perang itu seafdal perbuatan, perang. Makanya ada perang di bulan suci Ramadan, yang pertama kali perang dari Madinah, perang Badar. 17 Ramadan. Kaum muslimin 313. Allahu Akbar. Orang kafir 3.000, 1:10. Ketika itu kaum muslimin tidak punya banyak persiapan, pun dalam keadaan puasa. Disitulah genderang perang Badar namanya. Baginda Rasulullah sendiri yang langsung mempersiapkan barisan.
berjalan Rasulullah dengan mereka para sahabat. Persis setelah subuh seperti ini. Jalan kaki menuju Badar. Ya, itu dari Madinah menuju Badar cuma 300 km jalan kaki. Baginda Rasulullah yang memimpin itu semuanya. Berdarah dan sebagainya, capek. Tapi sahabat Rasulullah tidak sedikit pun merasa capek. Karena apa? Bersama Rasulullah Muhammad. Yang penting kita cinta dulu sama Rasulullah. Modal dasar kita cinta sama Rasulullah. Lewat guru-guru kita. Karena kita tanpa lewat guru nggak bisa cinta sama Rasulullah. Tanpa bimbingan guru kita nggak bakal bisa cinta sama Rasulullah. Kita nggak bakal bisa berada di hadapan Rasulullah tanpa bimbingan guru. Kalau kita udah menjalankan titah guru, apapun semuanya dirasakan nikmat hidup di alam dunia. Amin. Inilah inti hidup di alam dunia. Di dunia mau ngapain lagi? Memang di dunia adalah ketenangan batin. Karena di dunia orang kalau udah punya satu mau dua, dua mau tiga, tiga mau empat, empat lima dan sebagainya. Itu dunia. Tapi kalau dia udah tenang, tak punya pun tak mengapa. Allahu Akbar. Orang hidup di alam dunia kalau hidupnya tenang, tak punya pun tak mengapa. Karena dia sudah punya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai segala-galanya. Kita landaskan dulu nih, cinta dulu, cinta. Karena inti iman itu adalah cinta. Biar segala sesuatunya itu ada manfaatnya. Orang kalau melakukan ibadah nggak ada rasa cinta nggak bisa. Cinta dengan Rasulullah. Cinta dengan mereka para ulama. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam. Puncak urusan itu adalah Islam. Ada orang kafir. Kaya enggak ada manfaatnya kaya kalau dia kafir, enggak ada manfaatnya. Sedikit pun orang paling kaya sekalipun tapi dia kafir enggak ada manfaatnya. Tapi kalau dia muslim, walaupun orang paling miskin di dunia, manfaatnya besar. Dia punya cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang Islam itu salat. Jadi dilihat orang ini, lihat salatnya. Salat. Jangan habis salat langsung lari ke sana ke sini. Jangan biasakan setelah salat tanpa doa. Kalau salat setelah doa mustajab. Al-adzan, ad-du'a bainal adzanain mustajab. Doa antara adzan dan qomat mustajab. Doa di situ. Habis adzan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian salat qabliyah. Itu di situ munajat kita kepada Allah. Di antara waktu yang paling diterima oleh Allah antara adzan dan qomat. Kemudian doa setelah salat berjamaah. Jadi setelah salat berjamaah itu doa mustajab sekali. Nah kita dari salat subuh sampai sekarang ini mustajab semuanya. Sampai sekarang, sampai nanti kita selesai ngaji mustajab. Jangan ada campuran-campuran kata-kata yang kotor, jangan. Karena mustajab, ini mustajab. Waktu yang sangat mustajab. Di bulan suci Ramadan, pada subuh kita nggak ngomong masalah dunia. Kita nggak ngomong masalah politik, kita nggak ngomong masalah yang lain. Yang kita ngomong ilmunya Allah. Allahu Akbar. Senikmat-nikmatnya hidup ini, mau ngapain lagi udah? Maka perjalanan mereka para aulia Allah, emang ngapain sih? Ya perjalanan mereka para aulia Allah ngapain emang? Udah. Kita lihat terkadang nih mereka para wali Allah, habis sholat subuh ngaji kayak begini. Tidur. Sebagian kalau nggak tidur nyangkul atau apa namanya? Kalau di kampung apa? Berkebun. Kalau di kota ya tidur atau ngopi sebentar kalau bukan Ramadan. Zuhur salat. Habis salat ngajar lagi dakwah.
asar, dakwah, semua maghrib, baru balik lagi. Emang apa yang dikerjain? Tapi hatinya bersih kepada Allah. Akhirnya Islam tersebar lewat mereka. Bukan lewat politik atau buat yang lainnya, bukan. Jadi keagungan hidup kita ketika kita dekat dengan Allah. Ayo, khususkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jamaah, khususkan diri kita kepada Allah. Kalau kita udah kenal Allah, segala sesuatunya mudah. Kita kenal Allah, segala sesuatunya mudah. Wa ma'na hadzal hadits kama qala Suhaimi. Aslu sya'ni ad-din an-nutqu bi syahadataini ma'al id'ani li ma'nahuma. Asal agama ini, asal Islam ini adalah menyatakan dua kalimat syahadat, tapi patuh dengan dua kalimat syahadat. Patuh kepada Allah dan Rasulullah, jangan cuma sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi enggak patuh kepada Allah dan Rasulullah, sama aja bohong. Jadi ketika dia mengucap dua kalimat syahadat, yakin kepada Allah dan Rasulullah dan patuh kepada keduanya. Fala yasihu syai'un minal amali illa bil Islam. Tidak sah amal perbuatan kecuali dia Islam. Kalau ada orang kafir mau dia sedekah enggak diterima sama Allah. Ada orang kafir dia salat enggak diterima sama Allah. Ada orang kafir melakukan ibadah pun enggak diterima sama Allah. Tapi muslim diterima sama Allah. Waladhi yartafi'u bihi dinu fi'la salawatil khamsi. Dan yang membuat wa yartafi bihi din fi'la salawatil khamsi. Yang membuat agama itu meninggi, agama Islam ditinggikan oleh siapa saja karena umatnya itu menjalankan salawat 5 waktu berjamaah. Nggak harus di masjid yang raya, nggak harus di mushola yang agung, masjid biasa atau mushola biasa, tapi di situ didirikan salat berjamaah, dirikan. Wa ala syai'in min fid dini badul jihad. Dan setinggi-tingginya masalah agama itu adalah berjihad di jalan Allah. Fi qitalil kuffar, dalam memerangi orang-orang kafir, linusratil Islam, untuk membela Islam. Jadi agama ini bisa meninggi dengan lantaran salawat atau salat 5 waktu berjamaah. Dan yang kedua dengan apa? Memerangi di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat peperangan. Kalau memungkinkan. Kita sekarang tidak memungkinkan untuk perang. Ya udah, berarti dakwah. Dakwah di kota, di pelosok, dakwah di pelosok dengan berbagai macam keilmuan yang kita miliki. Ulama dakwahnya dengan ilmu. Ulama dakwahnya dengan ilmu. Apapun yang dimiliki semuanya dikeluarin. Orang kaya dakwahnya dengan harta, semuanya keluarin untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat dengan tenaganya. Anak muda dengan partisipasinya, orang tua dengan adanya, dia udah dakwah di jalan Allah. Jadi masing-masing ada ketentuannya, dan pimpinannya itu adalah semuanya adalah ulama. Wa ma nasinami fil asli martafa'a min dhahril jamali gurba unugi. Sinam itu asalnya yang ada di punggung onta. Kan onta ada punuknya kan? Ada punuknya enggak? Kita lihat onta di atasnya ada punuknya. Itu sanam. Jadi dikatakan sanam di sini atau sinam di sini, kekuatan Islam bukan artinya onta. Yaitu kekuatan Islam di sini salat berjamaah dan berdakwah di jalan Allah. Karena di sini kan dikatakan jihad. Kalau tidak berjihad berarti dakwah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Mereka para ulama saleh enggak boleh diam di tempat. Mereka para ulama-ulama dia mengajar di daerahnya, keluar pun wajib untuk dakwah. Sebagaimana kemarin kita sudah belajar. Enggak boleh ulama diam diri. Jadi kewajiban ulama selain di dalam, harus juga dakwah di luar, sekitar kampung-kampungnya minimal. Wa yasihu an yurada bil jihadi fil hadits mujahadatun nafsi bi an yakuffaha an syahwati. Dan sah dikatakan jihad, ini
Ini enggak zamannya jihad, enggak zamannya perang. Enggak Allahu Akbar perang, enggak. Nah berarti kita mujahadatun nafsi, melawan diri ini. Melawan diri kita. Melawan kemauan kita. Kemauan kita banyak. Mau emas, mau berlian, mau duit banyak, mau terkenal, mau muka kita selalu pakai itu dia bedak and scan apa? Fresh care gitu. Kok fresh care minyak angin. Astagfirullah. Saya dibohongin. Gitu. Muka pakai itu, ngocol. Itu memang kemauan. Laki-laki, masya Allah, steel, pakaiannya serba steel, celananya, waduh, celana ipin-upin, atau dia pakai celana kodorai, atau celana jin, gaya laki-laki. Mana Islamnya? Yang ditampilkan nafsunya. Mana Islamnya? Dia lebih peduli kepada burungnya dia, mobilnya dia, motornya dia. Dia nggak pernah peduli dengan Islam. Wiridan belum, boro-boro wiridan sholat subuh belum. Dia bangun yang pertama kali dilihat adalah burung. Yang dia dimandiin burung. Dia belum mandi, wudhu pun belum. Dosa besar. Ayam juga dimandiin. Namanya ayam adalah ayam. Paling ujung-ujungnya ayam. Gitu. Makanya ada namanya ayam Haji Baros. Ayam Haji Baros gitu. Akhir-akhirnya tuh ayam diapain? Digoreng. Direbus, ya kan? Emang enak tuh ayam udah 100 tahun. Enggak sampai. Digoreng, direbus. Makanya ada ayam Haji Baros. Masya Allah. Oh iya, ayam Haji Syatok. Masya Allah. Mau juga dia. Ya kan, Masya Allah, teman, Masya Allah. Ya Allah. Tapi kalau laki-laki yang soleh, enggak. Bangun dia sholat, dia zikir. Perlu lihat pekarangan. Perlu lihat burung-burung. Perlu lihat baru mobil dan sebagainya. Itu nomor sekian. Tapi dia peduli Allah dulu. Bahkan terkadang anaknya masih rebek, dia udah megang burung. Anaknya masih rebek, la ilaha illallah. Bau asem tuh anaknya. Burung dia pegang. Mobil motor yang dia udah pegang, Allah Akbar. Kasihan sekali laki yang model seperti itu. Kasihan sekali. Kadang umurnya udah 30, udah 40, udah 50, bahkan 60. Hidupnya begitu-gitu aja. Dia pakai kain, melorot. Dia pakai kain lagi, melorot lagi. Karena memang tidak pernah didahulukan dari awalnya pakai kain. Padahal akhirnya ketika dia meninggal dunia, bukan hanya kain, tapi kain kafan malah. Yang lebih panjang daripada kain biasa. Baru dia pakai kain, udah meninggal. Kain kafan. Jadi itu jihad yang lebih dahsyat itu adalah jihad hawa nafsu. Zaman sekarang laki-laki pakai peci, apalagi di Jakarta, waduh susahnya luar biasa. Tapi dengan pakai pecinya kita tuh kemana-mana jihad fisabilillah. Kita ke mallnya orang Cina semuanya pakai peci. Kalau perlu pakai imamah, pakai sorban, dakwah di jalan Allah. Ini enggak, orang kalau misalnya ke mall enggak pakai peci, padahal dia habis mimpin tahlilan. Habis mimpin tahlilan dia pakai peci. Afdol zikri, aduh, udah fasih banget. Giliran ke mall enggak pakai peci, dia malu, dia muslim. Ya. Kalau tahlilan, masya Allah, udah udah kuat banget. Ke mall nggak pakai peci. Nanti malu sama Islam. Ini negara Islam, negara mayoritas Muslim, darah Islam di mana-mana, dan merdekanya Indonesia
Di Jakarta lewat takbir kebanyakan kaum muslimin 99 muslim kala itu, 99% kala itu. Sekarang muslimin yang ada di Indonesia 80%, berkurang. Berarti apa? Kaum musliminnya pada malu. Malu. Coba aja lihat yang ada di bandara. Padahal dia ustaz, nggak pakai peci. Buka ustaz pakai topi. Bahkan topi koboi. La haula wala quwata illa billah. Katanya nyaruh apa? Dia muslim, nyaruh lagi. Gitu. Serem sekali zaman sekarang. Ada ustaz kemudian pakai apa namanya untuk di sini apa? Kalung. Udah gitu kalung babi lagi. Astagfirullah, ustaz pakai kalung, katanya nyamar. Ente seorang ustaz wajib dakwah, bukan nyamar-nyamar. Bukan nyamar. Emang zaman Belanda nyamar-nyamar. Gitu. Seorang ustaz tampilkan bahwa kita adalah dakwah Rasulullah Muhammad. Penuh dengan akhlak. Gitu. Bukan kayak begitu. Wa yamna'uha 'anil istirsali fil ladzati. Dan di antara perkara jihad itu mencegah orang atau mencegah diri ini untuk berkelanjutan menuju kelezatan dunia. Kalau dunia mau dilanjutin emang lezat. Cukup dong, udah cukup, udah. Jangan diterusin. Jangan kebanyakan makan. Jangan kebanyakan tidur. Jangan kebanyakan minum. Betul itu punya kita. Iya betul punya kita. Tapi kita punya Allah. Ada waktunya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Paham gak jamaah? Wa yalzimuha fi'lal awamir wa ijtinaban nawahi, dan wajib untuk selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wa hadha huwal jihadul akbar. Ini adalah jihad paling besar. Daripada bertempur tuh di medan laga, ini jihad paling besar nih. Ya Allah. Kita nih laki-laki mempergunakan pakaian kayak gini jihad. Ada sebagian laki-laki udah pakai celana apa namanya lengan pendek belaga. Katanya laki-laki. Disundut rokok nangis dia. Sundut rokok. Jatuh dia nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukanlah yang disebut dengan laki-laki yang hebat dia bertempur. Laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu yang bisa untuk menjatuhkan lawan. Hebat main karate, hebat dia bodinya, body language. Hebat. Perutnya roti bantal. Iya, itu dia. Jadi laki-laki laisa syadid bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat, orang yang mampu membanting lawan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Laki-laki yang sebenarnya sejatinya laki-laki yang bisa memiliki dirinya ketika dia marah. Dia marah sekali aja udah dia jaga. Enggak jadi marah. Waduh. Diam udah astagfirullah udah. Enggak jadi marah. Itu laki-laki. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak pernah takut kalau dicela. Jadi ini kita muslimin dimanapun kita berada, kalau dicela enggak pernah takut. Orang menyela kita biarin, enggak ada masalah. Teman kita nyela kita enggak ada masalah. Yang penting kita jangan nyela orang. Kita dijelekin orang enggak ada masalah, yang penting kita jangan jelekin orang. Wa qala ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Allah berfirman, wahai nabi, maksudnya wahai Rasulullah, gerakan orang yang beriman untuk berperang. Ketika itu, karena mereka orang-orang kafir udah ngadu domba benar. Udah merusak tatanan syariatul Islam, merusak Islam di kampung-kampung. Orang kafir. Akhirnya peperangan. Jadi peperangan itu dalam syariatul Islam jalan terakhir melawan mereka orang-orang kafir. Seperti dulu kita umat Islam Indonesia perang nggak lawan Belanda? Perang karena kita umat Islam Indonesia dijajah Belanda. Tuh Belanda udah masuk di kampung, udah merusak semuanya. Wajib kita perangi karena mereka udah merusak tatanan kita. Perang wajib. Gitu, sama Belanda, sama Jepang, sama Amerika, sama Inggris, sama sekutu.
Wajib kita memerangi mereka. Wajib gitu. Karena mereka sudah memerangi kita. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang peperangannya lewat pemikiran. Ghazwul fikri namanya, peperangan pemikiran. Gitu. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis seperti perang pemikiran ini nih. Ketika saya ungkapkan dalam pengajian seperti ini secara langsung, ini tertuju ke seluruh dunia secara langsung model kayak begini. Banyak yang mencerca saya, banyak nyelekin saya, biarin, tujuan saya dakwah. Banyak orang mau gimana siarin, nggak ada masalah. Tujuan saya dakwah. Semakin kita banyak nyiarin, semakin dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil kelihatannya, tapi tersebar ke seluruh dunia. Plok. Bisa jadi yang nonton jauh lebih banyak daripada yang hadir. Betul gak? Yang nonton di mana tahu luar biasa yang ada di sekitar. Tapi nggak ada masalah, itulah dakwah. Saya nggak pernah ngarepin jumlah yang banyak, nggak. Jumlah yang banyak dakwah, jumlah yang sedikit dakwah. Demikian dakwah Rasulullah. Dikasih duit dakwah, nggak dikasih duit dakwah. Kita ngasih duit dakwah, siap untuk dicerca orang juga dakwah, nggak ada masalah. Itulah dakwah Rasulullah Muhammad. Itulah dakwah Rasulullah Muhammad. Allahu Akbar. Kalau kita ngikut dakwah Rasulullah pasti berhasil. Nggak usah dakwah ngikut kelompok-kelompok ini tertentu, enggak. Saya sejak beberapa bulan yang lalu saya sudah ucapkan saya bakal mengadakan daurah. Saya istiqamah. Sesungguhnya kalau untuk permasalahan undangan, nggak sedikit yang undang saya. Tapi jangan. Saya ada daurah. Ya, tapi jangan. Saya ada daurah. Daurah walaupun cuma sekedar 1, 2, 3 orang kan tetap namanya daurah. Saya lebih dahulukan tugas saya daripada tuh undangan. Masya Allah. Gitu. Undangan. Maksudnya undangan bukan undangan kawinan. Bukan undangan makan-makan, undangan ceramah tempat lain, masjid lain. Ngajar. Enggak. Saya ada daurah. Pagi, siang, sore, malam daurah. Andai kan ada undangan, paling itu adalah undangan yang kewajiban saya untuk datang. Gitu. Yang kewajiban saya untuk datang betul-betul wajibul wajib. Untuk cuma sekedar biasa saya enggak. Gitu. Susah yang kayak begitu. Ya, susah. Seperti dulu tuh saya dulu waktu malam Minggu pernah, waktu saya kosong malam Minggu, pernah satu waktu kosong. Akhirnya saya jadikan malam Minggu saya ngajar di tempat guru saya. Di tempat Mu'allim Syafi'i Adami, di Masjid Al-Ashuratus Syafi'iyah. Giliran saya ngajar di Masjid Al-Ashuratus Syafi'iyah, banyak banget orang pada ngundang. Pejabat ngundang, ini ngundang, enggak. Biarin. Saya lagi asik dengan masjid guru saya. Tetap ngaji adalah ngaji. Susah ke jamaah kayak gitu? Susah ke jamaah? Kalau kira-kira baru tuh imannya setengah, waduh, saya datang undangan dulu lumayan 1 juta. Lumayan 2 juta. Lumayan berjuta-juta. Allahu Akbar. Menuju seperti itu wajib mujahadatun nafas. Di mana dakwah kita enggak boleh kita lihat duit atau tidak. Di hadapan kita mau orang kaya, mau orang miskin sama semuanya. Di hadapan kita raja atau rakyat sama semuanya. Itulah dakwah. Ya. Ayo semuanya dakwah seperti itu jamaah. Enggak boleh membanding-bandingkan, sama semuanya. Apakah gara-gara ada orang miskin kemudian cintanya ditolak? Habibi, haramkah hukumnya si miskin bercinta?
gitu. Kan nggak haram, gitu. Tapi belum waktunya untuk dikasih HP, jangan dikasih HP lah, ya kan? Belum waktunya dikasih duit, orang jangan dikasih duit. Habis pula, mendingan bawa kitab, beli kitab, gitu. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, Ayyul amal afdal, ya Rasulullah, amal perbuatan apa sih yang paling istimewa? Apa nih? Jawab Rasulullah, al-imanu billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul perlu kajian, perlu ngaji, perlu ilmu, perlu bimbingan. Kita mau beriman kepada Allah dan Rasulullah perlu bimbingan. Guru, bimbing saya guru, untuk saya kenal Allah, untuk saya kenal Rasulullah. Guru, dibimbing. Seseorang tanpa ada bimbingan brutal. Orang tanpa ada bimbingan brutal dimanapun dia berada. Faqila tsumma madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tadi itu, perang di jalan Allah. Gila, kemudian ya Rasulullah ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Capek karena haji itu, capek, tetap nomor 3. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulullah dan kemudian perang. Nomor 1 beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, dalam pengajian itu dalam rangka iman billah wa rasulih, untuk menguatkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Di mana kita berada ngaji, pagi kita ngaji, siang kita ngaji, sore malam ngaji, itu untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah. Orang kalau udah kebanyakan ngaji mudah, gitu. Ngaji lagi. Insya Allah dunia ini bisa kuat lantaran banyak orang mengamalkan syariatul Islam. Amin. Memang sedikit yang seperti itu karena kekuatan. Seperti tiang kan di dalam rumah nggak boleh banyak. Kalau misalnya tiang dalam rumahnya, tiang semuanya. Ini tiang. Ya di sini nggak boleh ada tiang, udah. Ya kealingan orang lihat saya kalau begitu jadinya. Tiang aja. Jadi itu tiangnya agama siapa sih sebenarnya? Orang yang pada ngaji. Jadi orang-orang yang pada ngaji itu tiangnya agama. Kalau mereka sudah pada nggak ada, kiamat udah. Kalau udah di kampung udah nggak ada pengajian, tanda kiamat. Kiamat dalam satu kampung. Sebelum kiamat besar, satu kampung udah kiamat. Tandanya apa? Nggak ada pengajian. Nggak ada pengajian model kayak gini, nggak ada udah tanda kiamat. Makanya keindahan kampung, kekuatan kampung, kebersamaan kampung, kenyamanan kampung kalau ada pengajian. Harusnya tuh mereka orang-orang kampung bersyukur adanya ulama. Dalam satu kampung harus bersyukur dengan adanya ulama. Bahkan bukan cuma sekedar satu kampung, satu negeri bersyukur dengan adanya ulama. Allahu Akbar. Kita lihat kan, haul yang ada di Solo, Masya Allah. Haul yang ada di Gresik, Masya Allah. Haul yang ada di Guru Zaini, Masya Allah. Itu mereka para aulia Allah, mereka para ulama saleh. Bukan orang biasa. Hidupnya bagaimana? Sampai haul yang sampai begitu, Masya Allah. Haul yang ada di Guru Zaini, sampai orang makan durian gratis. Orang mau makan minum gratis. Allahu Akbar. Berarti kan Guru Zaini emang hidupnya rahmah, mahabbah, cinta, nggak marah. Sampai sebegitu tuh haulnya. Itu padahal itu haul yang udah kesekian kali. Padahal ketika haul cuma sekedar pembacaan maulid, simtud doror, sebentar, nggak lama. Qasidahnya paling cuma beberapa qasidah. Jutaan orang hadir. Dampak dari akhlak, gitu. Dampak dari orang yang kenal Allah. Warabit tatabbat adi khamsa maghanim hatta yufarrigahul imamul hakim.
ambillah kekuatan, tetap jalankan 5 khumusul khamis, khumusul khumus. Kalau misalnya ada dalam perjuangan peperangan kita melawan orang kafir, kita ngambil harta rampasan perang dalam perang, kemudian kita ambil rampasan perang mereka, ambil, boleh kalau dalam keadaan peperangan. Itu ada nanti khumusul khumus, dibagi ini dan itu, ini dan itu. Hatta yufarigal imamul hakim, yang nanti pada akhirnya seorang imam lah yang bakal membagi-bagi itu dari harta rampasan perang. Kalau setelah perang gitu, selesai perang, di situ ada baju emas atau ada baju besi atau ada kepemilikan orang kafir yang bermanfaat, boleh kita ambil. Nah, ketika kita ambil, boleh kita jual. Nah, duitnya dibagi-bagi. Nanti imam, pemimpin yang bakal membagi-bagi itu. Dzakara an-nazim fi hadzal bait thalatha syu'ab faqala 'ala an-nazmi ma sabaqa. Jam berapa? Ibu-ibu sudah tidak ada suara. Capek kah ibu-ibu? Ibu-ibu? Capek kah? Capek? Oh iya, saya girang. Bukan boleh lagi. Makanya tadi saya tanya, capek gak? Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Dipersilakan. Mik-nya. Mik, jangan tidak dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan untuk bertanya. Kebetulan ya Ustaz, kebetulan yang ya saya. Di lingkungan saya itu memang banyak ayat sama buruk. Ini apa hukumnya ya orang yang kalau bahasa Banjar itu menyaung antara ayam laki sama ayam laki. Ngawinin. Nyaung ya. Sabung ayam. Oh, sabung ayam. Pakai uang, terus lagi dulu diadu suaranya mana yang bagus, kalau kedua pakai uang, pakai perkataan. Nah, maksud saya itu satu lagi ya, ada orang muslim di sekitar saya, di lingkungan saya, karena itu kan daerah pegunungan, banyak orang apa yang mengambil hewan liar seperti kayak anjing, babi atau rusa di hutan ya, bukan milik dia, terus dijual ke orang non muslim. Itu adalah pertanyaan saya. Perkara pertama untuk masalah judi. Judi itu banyak macamnya. Ada judi 2 orang, 1 meja, 1, 2. Ada judi 3 orang. Ada judi kasino, lebih hebat lagi. Ada judi di tengah lautan. Ada judi di tengah di tengah apapun, masya Allah banyak sekali perkara judi. Ada judi bola. Misalnya kalau misalnya saya ngambil ini, kamu ngambil apa? Kalau saya 2-1, kalau saya menang saya dapat ini. Oh, saya ini, itu namanya judi bola. Haram hukumnya. Sama sebagaimana judi uang dengan uang. Judi uang dengan uang. Judi dengan dengan gaplek. Walaupun tanpa uang tetap judi. Misalnya yang kalah dipukul atau yang kalah dicoreng, sama judi juga, haram juga. Kemudian judi ikan atau mancing ikan. Ketika kita mancing, kita udah bayar duluan. Ya, itu banyak dan itu judi namanya, haram hukumnya. Atau kalau di daerah sebahagian karapan sapi.
Karapan sapi itu kalau misalnya lomba sapi, dipecut habis-habisan tuh sapi. Yang menang dapat duit. Atau lomba kambing, yang kambing dipecut habis-habisan, yang menang dapat duit. Atau burung dengan duit. Kalau misalnya lomba burung murni, suara yang paling indah, dia dapat, tapi nggak usah pakai duit. Misalnya perlombaan tanpa duit. Perlombaan 17 Agustus Republik Indonesia. Lomba suara burung. Boleh. Tapi kalau misalnya pakai duit, siapa yang suaranya paling bagus, berarti dia menang lewat duit masing-masing. Itu haram besar. Judi. Juga kalau misalnya dia punya bebek diadu, ayam diadu, itulah terjadi peperangan besar di Sumatera Barat. Kala itu Sumatera Barat kali itu Pangeran Imam Bonjol, Sumatera Barat, tempatnya Bulia. Itu Sumatera Barat di Padang. Peperangan besar. Terjadi peperangan besar karena ketika itu rakyat Sumatera Barat sering ngadu ayam, ngadu bebek dan sebagainya. Kemudian diberantai oleh tuanku Imam Bonjol. Akhirnya Belanda ikut serta melawan Imam Bonjol. Akhirnya jadilah peperangan Padri namanya. Jadi lantaran satu ada keburukan yang berbentuk judi, akhirnya menjadi perang besar. Jadi itu sabung ayam namanya ngadu ayam. Iya, laki sama laki atau perempuan sama perempuan sama misal. Atau laki sama perempuan mau ayam atau apa, diadu, yang penting diadu haram. Atau ada cicak sama cicak, atau anak kecil jangkrik abang jangkrik, tahu kan? Krek diadu, yang menang pakai duit itu semuanya. Itu seperti kalau Ipin Upin kan ngelihat ada ngadu jangkrik tuh misalnya. Itu kalau pakai duit itu adalah dosa besar. Dosa besar. Harta yang dimiliki untuk anak dan istri tidak bakal menjadi berkah dan tidak bakal menjadi cahaya. Selagi itu orang makan duit judi, salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi misalnya ada orang naudzubillah min dzalik makan duit judi sampai gemuk. Tahu-tahu gemuknya 2 tahun. Ya 2 tahun yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berbentuk darah, daging dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jauhkan kita dari perkara judi. Itu haram besar. Jadi perkara seperti itu namanya judi. Nggak ada orang bilang itu tradisi. Tradisi judi nggak boleh ditradisikan. Bukan tradisi Islam. Kalau tradisi Islam boleh ayam dihias, ayam dikawinin. Ini ayam laki, ini ayam betina dikawinin, boleh. Paham kan? Mengawinkan ayam itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah ngadu ayam. Andaikan itu tidak dijadikan ada duitnya atau ngadu ayam saja udah dosa besar. Ayam diadu, apalagi ada duitnya, dosanya bertumpuk. Gitu. Apapun bentuk ngadu-ngadu atau anak kecil diadu biar dapat duit. Makanya di antara olahraga yang haram adalah tinju. Olahraga tinju haram. Orang yang bertinju, yang nonton juga haram juga. Yang nonton haram juga. Orang perbuatan haram kalau ditonton. Ada juga yang megang nomor. Yang kalau misalnya teng, ada orang tuh megang nomor jalan. Ronde pertama, biasanya laki perempuan. Itu perempuannya haram, yang nonton haram. Pakai pakaiannya itu perempuannya gimana ceritanya? Iya kan, jalan dengan lenggak-lenggoknya. Allahu Akbar. Jadi itu dalam dunia tinju haram semuanya. Yang punya ring, yang punya apa semuanya. Jadi jangan nonton tinju. Nontonlah pengajian dan sebagainya. Ya, jadi nonton tinju haram karena perbuatan haram. Atau ada di situ orang lagi berjudi. Judi ayam tadi saya bilang, ngadu ayam. Kemudian kita nonton, sama dosa juga. Atau itu adalah tanah kita biarkan untuk orang berjudi di tanah kita, haram juga kena kebagian.
Kemudian yang kedua, ada orang ngambil di hutan. Iya. Selagi itu hutan tidak punya orang, boleh. Kalau hutan itu adalah kepunyaan, di sebagian negara hutan itu nggak punya siapa-siapa. Di sebagian negara. Atau zaman dulu, hutan kita tak berpenghuni. Artinya nggak ada yang punya. Tak bertuan maksudnya. Boleh ngambil. Buahnya boleh diambil, halal. Buahnya diambil, halal. Kemudian andaikan di situ ada ayam hutan kita ambil, halal. Tapi kalau hutan udah punya orang, ini zaman sekarang hutan aja udah punya PT, astagfirullahaladzim. Aneh. Hutan di pelosok punya encek, hutan di pelosok punya orang, astagfirullahaladzim. Ada apa dibalik ini semuanya? Atau minimal tuh hutan udah kepemilikan pemerintah, misal tuh hutan udah punya pemerintah, berarti kita nggak boleh ngambil. Kayunya kita nggak boleh ambil, buahnya kita nggak boleh ambil, hewannya nggak boleh ambil, kan punya orang namanya. Mau apapun namanya, kita ambil punya orang kan hukumnya haram. Paham nggak Ibu? Apapun itu punya orang, nggak boleh kita ambil. Kalau zaman dulu hutan tak bertuan, boleh kayu bakarnya kita ambil. Makanya zaman dulu kan orang ambil kayu bakar, pohon atau buah dan sebagainya dari hutan. Boleh nggak? Boleh, karena hutan tak bertuan. Tapi kalau sekarang nih, hutan udah banyak yang punya, jangan diambil karena udah punya orang. Kecuali ngaku-ngaku, yang ngaku-ngaku itu punya hutan, punya dia, dosa besar. Ngaku-ngaku, banyak nih. Di zaman sekarang hutan dengan lestarinya, bagusnya, di ngaku-ngaku oleh sebagian orang kaya. Dia yang dosa. Kita sebagai muslim nggak usah pakai ngambil. Gitu, walaupun kita dibohongin, kita terima. Allah yang maha membalas itu semuanya. Kalau misalnya ada hutan udah punya pemerintah, kita nggak boleh ambil buah-buahnya, hewannya, sampai bahkan kayunya kita nggak boleh ambil. Karena udah punya orang. Walaupun tidak dibatasi, tapi namanya di awal hutan terlarang, itu nggak apa-apa, terlarang. Tapi hutan kepemilikan PT ini, PT itu, berarti kan nggak boleh, punya orang. Kalau hutan terlarang, misalnya hutan nggak berpenghuni, nggak bertuan, boleh diambil, karena milik bersama. Tapi dengan syarat hutan yang tidak dimiliki oleh seseorang. Jadi mau ngambil apapun di hutan tersebut boleh. Tapi kalau udah punya orang, apapun yang diambil haram hukumnya karena udah kepemilikan orang. Mencuri namanya kalau begitu jadinya. Ngambil harta orang, mencuri namanya, kena hukum. Di dalam agama dosa, dalam negara pun kena fasal. Seperti itu Ibu. Sebagai seorang ibu yang saya di sana, yang main saung-saung ayam itu kan orang-orang dari kepolisian. Jadi sebagai ibu atau sebagai orang tua di sana, bagaimana saya menyikapinya? Gitu. Bagaimana tadi suaranya? Menyikapinya artinya kita kan orang kepolisian kayak kepala kepolisian dan lain-lain itu, yang nggak mungkin lah saya rasanya bagi saya seorang perempuan atau seorang ibu kayaknya nggak bisa. Jadi maksud saya gimana saya menyikapi hati saya itu adalah kayak. Ketika kita melihat ada perbuatan mungkar, wajib kita rubah secara langsung atau tidak langsung. Kita melihat di situ ada perjudian, di situ ada perzinahan, di situ ada kemaksiatan, wajib kita rubah secara langsung atau tidak langsung. Nah, tidak langsungnya, bagaimana agar syariat ini terdengar oleh mereka? Dengan tulisan kita sebar kepada orang. Misal, kita jadi ulama dengan tulisan kita, atau kita sebagai ulama di atas mimbar kita berbicara tentang haramnya berjudi. Kalau kita jadi ulama, kalau misalnya kita jadi pembesar,
Kita langsung mengarahkan kepada pejabat-pejabat untuk menyatakan tidak boleh ada perjudian. Nah, kalau kita sebagai orang biasa, tetap corong kita agar kedengaran ke mereka, dengan majlis taklim kita. Dengan majlis taklim kita membahas tentang perjudian. Walaupun itu mereka tidak ada, tapi setidak-tidaknya masyarakat tahu bahwa itu adalah perjudian. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita sebagai seorang muslim nggak boleh diam saja melihat perbuatan maksiat. Nah, caranya secara langsung tidak bisa. Ini kan kita perempuan, lemah kita, apalagi situ banyak polisi, punya banyak ini dan sebagainya, atau punya apa namanya, penegak-penegak yang nggak ngerti saya. Katanya hukum, tapi hukum mana yang mereka tegakkan, misal gitu. Aduh, nggak kuat kita, nggak kuat. Ya udah, dalam pengajian kita cetak tentang bab perjudian, atau kita kasih tahu kepada jamaah tentang permasalahan judi, kita udah masuk dalam rangka nahi munkar. Masuk tuh. Jadi pengajian kita jangan pengajian sholawatan saja, jangan pengajian dikiran saja. Mulai berubah dengan pengajian model-model seperti ini. Karena kalau cuma sekedar sholawatan dikiran ini, nggak tambah ilmu, orang nggak kenal tentang ilmu. Orang nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah kalau cuma sekedar sholat dikiran saja, atau rotiban saja, atau wirid saja, tanpa kajian syariatul Islam secara mendalam. Mulai. Karena tegaknya Islam kan lewat dakwah. Tegaknya Islam dan luasnya Islam, tersebarnya Islam sampai ke Indonesia lewat dakwah, lewat kajian. Dakwah tuh, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin cuma sekedar baru berbentuk wiridan, rotib, bagus. Tambah dengan pengajian. Kalau cuma sekedar setiap tahun wirid, zikir, itu enggak amar ma'ruf nahi munkar. Cuma amar ma'ruf saja, nahi munkar tidak. Kita masih dapat kebagian dosa. Kita melakukan ibadah, dapat kebagian dosa gara-gara ada orang berbuat dosa. Gitu. Ini benar-benar masih di rumah saya, yang artinya mata kepala saya sedang melihatnya. Dan daerah pegunungan, di situ kan banyak anak-anak ayat juga. Lalu anak-anak buah saya yang kerja di sana di kampung dan lain-lain itu banyak menangkap ular besar atau sawah sejenisnya kayak apa itu bukan sawah apa namanya yang belum kecil pasti namanya kayak tahu tapi besar dan biawak. Lalu anak-anak buah saya itu ditangkap terus dijual. Itu kan bukan barang makanan orang Islam kan, tetapi dia tangkap terus dijual, kayak kulitnya, kayak dagingnya. Ya itu yang saya lihat hampir tiap bulan juga. Nah itu gimana itu? Kalau kita biarkan seperti itu, dosa kita sebagai pemimpin. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemimpin, bawahan kita nggak sholat berjamaah aja kita kebagian dosa. Kita sebagai pemimpin perusahaan, atau pemimpin negara, atau pemimpin instansi terkait, atau pemimpin apa, kita punya bawahan nggak sholat berjamaah, kita kebagian dosa. Itu walaupun bawahan kita sholat, tapi nggak sholat berjamaah. Bawahan kita sholat, tapi nggak sholat berjamaah, kita kebagian dosa. Wajib kita arahkan semua bawahan kita, pembantu kita, yang kerja sama kita untuk sholat berjamaah menurut kadar kemampuan kita. Nah kalau kita biarkan bahwa tuh pekerja-pekerja menjual model seperti itu, wajib kita nasihati. Nah, atau mas, atau apa, jangan. Engkau kan udah dapat rezeki yang halal, kenapa harus engkau melakukan seperti itu? Haram seperti itu. Sawah kan punya orang. Itu sawah yang diambil punya orang nggak? Itu binatang melata. Ya, sawahnya punya orang nggak?
Kan diambil di sawah kan? Kayak di panturan air. Oh, di sungai-sungai. Apa namanya, ngambil ular dan sebagainya. Ular diambil kemudian dijual kan haram. Sama dikulitin haram. Gitu. Jadi benda yang haram andaikan diambil haram, mau dimasak haram, mau dijual haram, dikulitin haram karena bendanya adalah benda yang haram. Misalnya ada di apa namanya di sungai, tapi halal. Benda di sungai, sungai nggak punya orang, sungai ngalir nggak punya orang. Kita ambil yang halal, misalnya ikan, halal nggak? Kemudian kita jual di pasar, halal boleh, karena bendanya halal. Tapi kalau di awal itu adalah biawak, untuk dimakan nggak biawak? Siapa yang mau makan biawak? Atau tadi disebut dengan Bu Haji ular. Mau ular besar, mau ular kecil? Iya tahu. Iya iya iya. Karena tidak binatang melata itu sering mendekati tambak-tambak ayam dan menyiksa makan-makan ayam di situ, lalu ditangkaplah sama orang-orang yang ditaruh terus lagi dijual. Kalau dijualnya tidak boleh, tapi kalau cuma sekedar diambil saja tuh biawak, jangan dimatikan, dihidupkan, bukan di penjara, di tempat biawak gitu, dipelihara, boleh ditangkar. Iya. Kalau tuh biawaknya merusak, boleh dimatikan. Kalau merusak dimatikan, sebagaimana ular boleh dimatikan. Boleh, kalau itu boleh. Kalau udah merusak boleh, tapi nggak boleh dijual. Itu. Iya. Pokoknya kalau sudah merusak boleh diambil kemudian dibunuh. Tuh biawak, ular, tapi nggak boleh dijual di pasar. Benda yang haram dijual nggak boleh. Kan asalnya haram. Jadi diambil saja tuh ular, bunuh. Biawak yang kita kira-kira merugikan dibunuh. Jangan dijual. Dikubur. Jangan dibuang darahnya, nanti ada keciuman binatang-binatang yang lain, udah dikubur aja, dibunuh kemudian dikubur. Kalau tuh anjing merusak boleh diambil kemudian dibunuh. Boleh dibunuh. Si anjing ini nyurik juga kalau ada tamu kita. Nyurik sendal ya. Nyurik sendal. Ini benar ya. Iya betul. Kalau punya sendal mama itu nggak diambil. Tapi kalau ada tamu rupanya udah tahu lah kita datang dari mana-mana bukan memang sudah kita pandang, tapi namanya juga binatang ya. Buat mana nggak tahu betul. Mana udah tahu ini nggak ada. Dicari ke sana ada, berarti kan binatang yang bawa. Dibunuh, tapi enggak andaikan itu boleh dibunuh, enggak boleh dijual belikan. Ya, seperti tadi itu biawak, kemudian ular, bunuh, tapi jangan dijual belikan. Ya, Pak. Iya, boleh. Untuk namanya menjaga kestabilan hidup. Dengan adanya ular, kestabilan hidup terancam. Ini terancam, itu terancam. Berarti boleh dibunuh tuh ular. Sebagaimana biawak, gara-gara ada biawak merusak stabilan kehidupan kebun, ternak dan sebagainya, atau bahkan warga, itu boleh dibunuh. Tapi nggak boleh dijual. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan saya pulang nanti bisa melaksanakannya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan nggak boleh sate anaconda, biawak nggak boleh juga. Itu semuanya yang di sate nggak boleh, haram. Sesuatu yang haram nggak boleh dimakan, nggak boleh diperjualbelikan. Dibunuh boleh. Kenapa? Ya dosa. Ya. Karena kewajiban kita seorang muslim wajib tahu. Kalau kita tidak tahu dapat dosa. Dan sekarang taubat. Taubatnya wajib tahu. Dengan wajib tahu bagaimana? Ya ngaji. Jangan kita biarkan diri kita tidak mengetahui. Karena kewajiban kita seorang muslim wajib mengetahui syariat. Wajib. Kalau misalnya ada seorang muslim nggak tahu, apalagi di situ ada ulama, kaum saleh, tinggalnya ada ulama tapi dia nggak tahu, dia dapat dosa. Jangan bilang orang nggak tahu dimaafkan. Orang yang ada di Papua sono jauh dari ulama nggak tahu boleh, karena jauh dari ulama. Tapi kalau misalnya kaum muslimin, apalagi di Jakarta, dia muslim, dia nggak tahu tentang permasalahan seperti itu, oh saya benar-benar nggak tahu, tetap dosa. Kenapa? Di Jakarta tempatnya ulama, kok nggak tahu tentang permasalahan seperti itu, gitu. Daging apa? Daging biawak itu. Oh. Jadi saya tak tahu. Daging biawak, iya, daging biawak itu suruh bikin itu abon. Saya bikin gitu, mereka nggak tahu. Terus saya bikin gitu. Akhirnya dia cerita itu lagi. Oh, gitu saya. Jadi saya kaget waktu itu. Iya. Gimana itu kayaknya? Dosa tetap, karena kaum muslimin kalau dia balik, dia laki atau perempuan nggak mengetahui syariatul Islam, umat Islam udah usia balik, laki 14 tahun, perempuan 9 tahun, kalau udah haid nggak tahu syariatul Islam, dosa selagi di situ ada ulama. Kecuali itu muslim tersebut tinggal jauh dari ulama. Misalnya di mana yang jauh dari ulama? Papua misalnya, Papua Barat atau Papua Timur atau Papua Tenggara, nggak ada ulamanya di sana. Mereka tetap masih makan ular. Bisa dimaafkan. Tapi kalau kita udah muslim, kita dekat ulama. Apalagi di Jawa banyak pesantren. Ada pesantren Probolinggo, Kiai Hasan Genggong. Kemudian kita juga nggak ngaji, kita dosa. Kiai Hasan Genggongnya benar genggong. Kita gara-gara nggak dekat dengan Kiai Hasan Genggong jadi gonggong. Menggonggong kita. Iya, dosa kita. Ya dosa. Tobat. Sekarang banyak tobat kepada Allah. Hukumnya gimana? Kan kita nggak tahu. Dosa, karena muslimin nggak boleh nggak tahu tentang hukum. Apalagi dekat dengan pesantren. Dekat dengan pesantren nggak? Nah, apalagi. Iya tahu, tetap dosa karena dekat ulama. Ada ulamanya, ada pesantrennya, yang seharusnya kita belajar ilmu dengan mereka. Makanya itu kan yang disebut dengan ngaji wajib dan wajib. Dan kita sebagai suami, sebagai istri, andaikan dikasih sama suami wajib tanya. Apalagi kalau misalnya suaminya bukan ulama, waduh lebih banyak kita tanya, apalagi berbentuk daging. Kalau suami kita ulama, nggak usah banyak tanya, nggak ada masalah. Permasalahan ini suami bukan ulama yang nggak tahu hukum, banyak tanya harus. Gitu. Wajib kita tanya. Kasihan kita sampai dalam darah dan tubuh kita kemudian dimakan anak dan keluarga besar kita dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Tapi ngasih orang kan? Orang
Iya. Kita juga makan kalau beli di pasar, wabil khusus di pasar-pasar Jakarta, jangan sekali-kali kita beli daging di jalanan. Kalau kita di Jakarta nih, atau di kota-kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bandung, jangan sekali-kali kita beli daging di jalanan. Belilah daging di kiosnya yang bersertifikat halal. Kalau tidak, jangan. Ya, kalau tidak, jangan. Karena saya sering jumpa di kaki-kaki 5, kelihatan kan menyedihkan, kesian banget nih. Kalau kita nggak beli gimana? Malah mereka pengrusak agama. Hati-hati tuh. Kelihatan kita kesian banget, kesian nggak ada yang beli. Mana tahu daging babi dijual. Kita udah kesian, nah makanya hati-hati. Belilah daging, wabil khusus di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Ujung Pandang, itu kan kota-kota besar di Indonesia. Kalau mau beli daging, di kios daging yang khusus yang sudah bersertifikat halal. Jangan sekali-kali kita beli yang tidak halal. Saya banyak jumpai soalnya. Ya. Wallahu a'lam. Fatihah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.